Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nggak upload video. Di video kali ini saya akan membongkar, sedikit mereview juga. Reel ini tadi mau saya review waktu pas baru datang, tapi ternyata ada beberapa masalah di reel ini. Nanti sambil bongkar sambil saya ceritakan masalahnya. Produk dari brand Daido, Devil Spin ukuran 800. Ya, ukuran yang cocok lah buat main ultralight. Oke, kita mulai bongkar. Mau dengerin suara klikernya dulu? Nih suaranya. Drag knob masih biasa lah, standarnya Daido. Nggak ada seal, nggak ada apa. Nah, ini sumber masalah yang pertama nih. Yang tadi saya bilang ada sedikit permasalahan. Waktu baru datang, langsung saya gulung senar. Senarnya numpuk di depan. Senar numpuk di depan. Jadi dia numpuk di sini nih. Ya kemungkinan kalau numpuk di depan ya udah pasti spacernya kurang. Tapi kalau saya tambahin spacer baru yang sama ukurannya, itu dia jadi terlalu ke belakang. Akhirnya saya mau kasih spacer lagi lah, bikin spacer handmade pakai bekas sendok susu punya bayi. Nih, ini yang bawaan, ini yang buatan saya. Ntar kita zoom dulu biar jelas. Mana ya nih? Nggak bisa ya, nggak bisa ini, nggak bisa fokus. Nah, ini dia. Jadi sedikit lebih tipis. Ada ukurannya setengahnya lah, setengahnya tip. Jadi baru dia bisa rata kayak gini. Kalau enggak, dia numpuk di depan. Entah ini hanya punya saya aja atau semua. Jadi itu solusi yang saya buat. Clicker disc biasa. Kita buka bagian rotor dulu. Ya, di sini kelihatannya tulisan 12 plus 1 ball bearing. Tapi seperti video yang udah-udah, ya nanti kita lihat di belakang aja gimana. Ini udah ada 3 kali lah saya pakai. Jadi ini review sekaligus apa ya bahasanya ya, impresi apa. Kalau bahasa motor biasanya first impression. Jadi ini sebenarnya udah ada sering saya bongkar, soalnya itu untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Ini line roller nggak ada bearing, nggak ada bushing. Jadi sebenarnya kalau menurut saya lebih aman kayak gini sih. Saya lebih senang yang kayak gini daripada yang harganya cuma harga 150.000 tapi ada roller. Saya lebih was-was kalau untuk main ke laut.
Tapi kalau kayak gini saya masih lebih yakin lah. Ring. Oke. Buku pedoman apa ini? Nah, untuk bail spring guide bahan stainless steel, cukup aman lah untuk main di air asin. Pernya juga kuat, tebel. Kalau ini harus dibuka lah ya. Aduh, jatuh. Besi juga stainless, bukan sih, entah stainless atau apa. Bukan, ini besi biasa. Untuk otomatis rotor, otomatisnya bail arm rotor. Nah, kita mulai bongkar bagian bodi. Dia udah power handle, screw in handle kalau saya bilang. Nih tutupnya, saya buka. Nah, di sini juga ada yang cukup menarik ya menurut saya ya. Ini skrunya, nanti kita buka dulu semuanya. Skrunya ini dia nggak nempel sama magnet, makanya pas bongkar ya agak-agak susah juga sebenarnya pas mau kita pasangin lagi nih. Dia nggak nempel magnet. Nih, ini saya bongkarnya pakai test pen. Dia nggak ketarik sama sekali. Kita bandingkan sama yang ini nih ya. Nih, dia ketempel. Untuk ini malah skru untuk line roller. Ini skru body. Dia nggak nempel magnet. Cukup menarik menurut saya. Kenapa yang kasih bahan kayak gini di body? Ya bagus sih, bagus. Ada perkembangan lah. Tapi ini kan lebih rawan ya. Ini yang lebih rawan kena air. Kenapa itu yang nggak dikasih? Nggak dikasih juga gitu. Satu skru aja udah cukup. Salah ya. Bongkar ini dulu berarti kita. Bisa saya bongkar ini langsung. Cuma lebih baik bongkar ini dulu aja. Kita bongkar bagian one way. Nah, one way masih pakai skru yang pakai bahan yang masih bisa nempel magnet. Jadi kemungkinan masih ada risiko karat. Entah ini bahannya apa aluminium atau bukan. Tapi stainless juga masih bisa nempel magnet.
one way, tutup. Oh iya, ini belum dibuka pernya. Hati-hati waktu membongkar bagian per, sampai dia ketarik cukup kuat. Per ini gampang renggang, jadi kalau udah sekali kita salah bongkarnya, one way bisa loss. Mana ini, susah juga bongkar. Ini mirip kayak punyanya Daido yang apa, Black Bass. Ya, masih bersih. Kita ketemu satu ball bearing di one way. Terus bearing one way. Ya, ini ball bearing, ini bearing one way. Bushingnya ya, di bagian one way ada 2 ball bearing. Kita buka yang sini. Mulai buka bodi. Nah, ini dia. Main gear. Bisa kita keluarkan main shaftnya tanpa buka screw. Oscillation gear. Bearing lagi. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah pertama tadi senar yang numpuk di depan, masalah kedua goblaknya parah banget. Dia goblaknya parah banget. Jadi handle waktu diputar itu kerasa betul goblak. Gearnya kerasa bener goblak. Saya udah beberapa kali lah ya punya brand Daido, dan ini yang paling goblak menurut saya. Cuman saya sukanya dia di bagian main gear. Untuk bagian ini, apa namanya ini, tengah ini, dia udah bahan kuningan. Jadi kuningan ditimpa zinc. Kalau kita sampai ngedratnya terlalu kuat, makanya kemungkinan yang bakal rusak screw. Bukan apa kalau di sini, bukan murnya. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, saya bikin ring tambahan pakai bekas kaleng susu. Saya nggak sebut merek, Bear Brand. Saya pakai itu aja, pakai kaleng dia. Saya bikin ring. Karena nggak bisa rapih ya, akhirnya jadi kayak gini aja. Selesai masalah. Putarannya jadi, waktu diputar selahnya jadi hilang selahnya. Jadi dia nggak goblak, sangat nggak goblak, jadi lebih aman. Lebih nyaman ya, bukan lebih aman, lebih nyaman. Gitu. Nah, kira-kira inilah dalemannya. Kalau kita hitung bearingnya berarti ada 1, 2, 3, 4 ball bearing plus 1 bearing one way. Berarti yang tulisan di rotor 12 plus 1, mohon maaf, tidak terbukti.
Ya seperti biasa lah ya, entah apa motifnya, nggak cuman brand ini tapi brand lain pun juga banyak sih yang kayak gitu. Entah kenapa ditulisnya kayak gitu, padahal kalau buat rata-rata pemancing sekarang udah pinter kok gitu loh. Pemancing sekarang udah pinter. Buat apa lagi banyak-banyakan ball bearing? Tuh kan, kalau tulisan doang lebih baik yang benar-benar tulisan sesuai dengan spek. Oh iya, ini belum saya buka nih ya. Cari yang ini. Untuk bagian drag washer ini juga udah saya rubah. Aslinya dia cuman 4. Jadi ini saya tambahin 1. Biar apa? Karena waktu pas casting, ini sering saya pakai casting. Kalau pas airnya agak deres, untuk retrieve minnow aja nggak kuat ya. Minnow 4 gram, retrieve itu waktu kita tarik, dia bunyi terus, kret 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 kret. Saya kencengnya sampai drag maksimal juga masih bunyi. Aduh nggak beres kata saya. Makanya saya tambahin 1. Hasilnya cukup lumayan, tapi emang jadinya di bagian knob dia agak sedikit nongol. Situ. Kalau saya rekomendasi ini buat casting bagus. Bisa long cast dengan minnow ukuran 4 gram. Dia bisa long cast. Ini saya pakai PE06 Cardinal. Leadernya saya pakai mono biasa lah, mono bonusan yang gulungan itu, gulungan pakai kertas doang. Lemparan cukup jauh, enak buat casting, enak dia. Untuk main ultralight cocok lah, tapi kalau untuk yang agak lebih berat sedikit ya harap maklum aja lah, kelas 800. Nah, kira-kira beginilah dalemannya. Jadi saya nge-review ini, bongkar ini secara objektif. Ya, ini barang saya dapat beli, bukan di endorse. Jadi penilaian ya bisa teman-teman lihat sendirilah. Saya nggak menjatuhkan brand yang manapun, sama aja. Saya bilang nggak cuma brand ini yang tulisan ball bearingnya tidak sesuai dengan jumlah ball bearing tidak sesuai dengan tulisan mau di kotak atau di rotor. Jadi teman-teman juga harus paham buat apa juga kita cari yang ball bearingnya banyak tapi dengan harga segini ya nggak usah berharap banyak lah. Padahal dengan spek kayak gini pun performanya cukup bagus. Saya bilang ini termasuk bagus. Saya bilang udah bagus. Performanya bagus. Tapi kenapa harus dipakai ini lagi, saya katakan ya. Ya segitu dulu lah review yang saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.